Setelah berbulan-bulan penuh antisipasi dan spekulasi, akhirnya Xiaomi meluncurkan Redmi Note 13 Pro Series di pasar Cina, mengejutkan industri ponsel dari dalam dan luar negeri. Dirilis dalam rentang harga yang sangat kompetitif mulai dari 3 jutaan rupiah. Seri ini menawarkan berbagai varian yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Varian termurah dari Redmi Note 13 Pro 5G dijual dengan harga awal 3,1 jutaan rupiah, tetapi tersedia juga penawaran harga promo sebesar 2,9 jutaan rupiah. Untuk varian dengan kapasitas RAM 8 GB dan memori internal 128 GB. Ini adalah sebuah kejutan yang menyenangkan, terutama untuk mereka yang tengah mencari ponsel dengan spesifikasi tinggi namun dengan harga yang terjangkau. Tidak kalah menakjubkannya, Redmi Note 13 Pro Plus ditawarkan pada harga awal 4,2 jutaan rupiah untuk varian dengan kapasitas RAM 12 GB dan memori internal 256 GB. Bahkan ada penawaran harga promo sebesar 3,9 jutaan rupiah, menjadikannya salah satu pilihan terbaik di segmen harga tersebut. Yang patut ditekankan adalah bahwa semua varian dalam seri ini menawarkan kapasitas RAM hingga 16 GB dan memori internal hingga 512 GB. Penting untuk mengetahui bahwa RAM yang ditawarkan adalah RAM fisik, bukan virtual RAM, yang berarti akan memberikan performa yang lebih solid dan responsif dalam menjalankan aplikasi dan tugas-tugas lainnya. Salah satu upaya pembaruan paling mencolok adalah penggunaan sensor kamera utama 200 megapiksel pada seluruh varian ponsel ini. Menggunakan sensor terbaru dari Samsung HP3 yang dilengkapi dengan Optical Image Stabilization, ponsel ini menjanjikan hasil fotografi yang luar biasa. Selain itu, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan fitur-fitur tambahan yang membuatnya semakin menonjol, termasuk layar AMOLED melengkung dan sertifikasi IP68 pada versi tertingginya. Menariknya, Redmi Note 13 Pro 5G tidak kalah dalam hal inovasi selain kamera utama 200 megapiksel yang memakai sensor terbaru. Ponsel ini juga didukung oleh chipset Snapdragon terbaru yang kompatibel dengan jaringan 5G. Seiring dengan kegempitaan yang muncul terkait peluncuran Redmi Note 13 Pro Series, banyak dari kalian yang bertanya-tanya apakah seri ponsel ini akan tersedia di pasar lokal. Kabar baiknya, dari data yang disediakan oleh laman sertifikasi TKDN Indonesia telah dikonfirmasi bahwa ketiga varian dari seri ini akan masuk secara resmi ke Indonesia. Ini tentu menjadi kabar yang dinanti-nantikan, mengingat seri ini telah menarik banyak perhatian karena fitur-fitur dan spesifikasinya yang canggih. Tidak kalah penting informasi dari pembocor terkemuka asal Polandia yang seringkali memberikan bocoran akurat mengenai produk-produk terbaru dari Xiaomi, mengindikasikan bahwa tidak akan ada perubahan spesifikasi ketika ponsel Note 13 Pro Series masuk ke pasar global termasuk Indonesia. Ini berarti konsumen di Indonesia akan mendapatkan produk dengan kualitas yang sama seperti yang telah dirilis di pasar Cina. Desain adalah salah satu aspek kunci yang seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian smartphone, dalam hal ini Redmi Note 13 Pro 5G dan versi Pro Plus. Menampilkan inovasi desain yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Redmi Note 13 Pro 5G misalnya mengadopsi desain kamera berbentuk persegi yang pernah populer beberapa tahun lalu, namun Xiaomi memberikan sentuhan modern dengan memperbesar area kamera sehingga memenuhi lebar bodi ponsel. Ini memberikan nuansa estetika yang berbeda, bahkan jika dibandingkan dengan Infinix Note 30 series yang memiliki desain serupa. Pilihan warna untuk varian ini meliputi black, white, violet, dan blue, memberikan konsumen lebih banyak pilihan untuk menyesuaikan dengan selera pribadi mereka. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus membawa inovasi dengan desain boba 3 ala iPhone yang berbentuk zigzag. Pada bagian belakangnya, desain ini memberikan kesan elegan dan premium. Varian warna untuk Pro Plus juga cukup beragam, termasuk black, white, violet, serta versi kulit yang diberi nama Camo Green. Redmi Note 13 Pro hadir dengan ketebalan bodi hanya 8 mm dan berat 187 gram, sementara versi Pro Plus memiliki ketebalan 8,9 mm dengan berat yang sedikit lebih banyak, yaitu 204 gram. Kedua parameter ini memberikan gambaran tentang bagaimana ponsel ini dirancang untuk kenyamanan dan portabilitas. Kedua varian ponsel ini mengusung bahan kaca pada bagian belakang yang tidak hanya memberikan tampilan yang elegan tetapi juga menambah daya tahan. Sebagai tambahan, Redmi Note 13 Pro Plus menawarkan versi limited edition dengan warna hijau yang menggunakan bahan kulit pada bagian belakang, menambah pilihan bagi konsumen yang mencari sesuatu yang lebih eksklusif. Keduanya mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 360 Hz, dan 1920 Hz PWM dimming.
Versi Pro Plus bahkan memanjakan pengguna dengan layar AMOLED lengkung yang memberikan tampilan lebih imersif. Keunggulan lain yang memperkuat kualitas layar dari kedua ponsel ini adalah penggunaan Gorilla Glass Victus yang menambah ketahanan layar, kecerahan puncak hingga 1800 nits dan kerapatan piksel 446 per inci. Tidak berhenti di situ, kedua ponsel juga dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus dan DCI-P 3 Color Gamut serta Dolby Vision yang menjadikan tampilan layar lebih dinamis dan kaya warna. Dengan spesifikasi layar yang hampir sama antara Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus, kedua ponsel ini menawarkan performa visual yang mengagumkan dan cocok untuk berbagai kebutuhan. Kedua ponsel ini menarik banyak perhatian terutama berkat pilihan prosesornya yang berbeda, tetapi sama-sama kuat. Di satu sisi ponsel Redmi Note 13 Pro dengan chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer. Sebuah peningkatan signifikan dari pendahulunya yang menggunakan Dimensity 1080. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus hadir dengan MediaTek Dimensity 7200 Ultra berfabrikasi 4 nanometer yang juga upgrade dari Dimensity 1080. Sebuah chipset yang juga menjanjikan performa luar biasa. Mengenai performa tes Antutu untuk Redmi Note 13 Pro 5G yang memakai Snapdragon 7S Gen 2 menunjukkan angka di kisaran 600.000. Menariknya, hasil ini menunjukkan bahwa Snapdragon 7S Gen 2 hanya setara dengan Snapdragon 7 Gen 1 dan di bawah Dimensity 8020 5G. Di sisi lain, Redmi Note 13 Pro Plus datang dengan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra juga berfabrikasi 4 nanometer meski pada peluncuran resminya di Cina chipset ini diklaim mencapai angka Antutu hingga 800.000. Tes nyata hanya menunjukkan angka sekitar 776.000. Namun demikian, chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra ini ternyata masih belum mampu mengungguli chipset Dimensity 8050 yang digunakan oleh Infinix. Varian Redmi Note 13 Pro memulai kapasitas RAM dari 8GB, 12GB, dan puncaknya pada 16GB. Dengan pilihan penyimpanan internal mulai dari 128GB hingga 512GB. Versi Pro Plus sementara itu langsung menyasar segmen atas dengan pilihan RAM mulai dari 12GB hingga 16GB dan pilihan penyimpanan internal antara 256GB dan 512GB. Versi Pro menggunakan RAM tipe LPDDR4X dan penyimpanan internal UFS 2.2, sedangkan versi Pro Plus lebih unggul dengan RAM tipe LPDDR5X dan penyimpanan internal UFS 3.1. Yang keduanya merupakan teknologi terbaru dan lebih cepat dalam hal kecepatan akses data. Kedua ponsel ini menjalankan Android 13 dengan antarmuka MIUI 14 yang segar. Redmi menunjukkan komitmen untuk pembaruan dengan janji update OS hingga 2 kali dan security patch selama 3 tahun ke depan. Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus telah meningkatkan standar fotografi mobile dengan membekali kamera utama 200MP menggunakan sensor Samsung HP3 dan dukungan optical image stabilization. Selain itu, kedua varian ini juga memiliki kamera ultra wide 8MP dan kamera makro 2MP, memberikan fleksibilitas lebih dalam berbagai kondisi pengambilan foto. Kapasitas perekaman video juga tidak kalah impresif dengan dukungan perekaman 4K pada 30fps dan Gyro Ace untuk kamera belakang. Meskipun kamera selfie 16MP-nya tergolong standar kapabilitas perekaman video, tetap solid dengan dukungan hingga 1080 pada 60fps. Dari fotografi di cahaya rendah hingga resolusi tinggi, hasil ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang apa yang dapat diharapkan dari kamera pada kedua ponsel ini. Sementara Redmi Note 13 Pro Plus membawa rating IP68 standar industri untuk ketahanan terhadap air dan debu. Versi Pro lebih bersahaja dengan rating IP54 yang masih memberikan perlindungan dari debu dan percikan air. Fitur keamanan juga mendapat perhatian dengan kedua model ini membenamkan sensor sidik jari di dalam layar, memaksimalkan kemudahan akses sambil menjaga keamanan data pengguna. Sementara untuk konektivitas lengkap ada lubang kenikmatan jack audio 3,5mm, Bluetooth 5.2 koneksi NFC dual speaker stereo IR Blaster Vapor Cooling Chamber Wi-Fi 5, USB-C dan juga USB on the go. Sayangnya kedua ponsel tidak dilengkapi slot memory card. Dalam konteks baterai, Redmi Note 13 Pro dan Pro Plus menawarkan kapasitas baterai yang sama 5000 mAh, tetapi dengan kecepatan pengisian yang berbeda.
Sementara Redmi Note 13 Pro menawarkan fast charging 67 Watt, versi Pro Plus mengambil langkah lebih jauh dengan membenamkan fast charging secepat 120 Watt. Jika kita membayangkan di mana versi Pro juga di-upgrade ke pengisian 120 Watt. Potensi untuk mengubah dinamika pasar mid-range menjadi sangat besar terutama dalam kisaran harga 2-3 jutaan rupiah. Dalam terakhir selain membahas fitur dan spesifikasi, kita juga akan mempresentasikan data harga dari kedua model ini. Dengan begitu kalian bisa menilai sendiri apakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ponsel ini sebanding dengan harganya. Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus membawa angin segar dalam dinamika pasar smartphone dengan menawarkan spesifikasi tinggi pada harga yang sangat kompetitif. Varian dengan RAM 8GB dan internal 128GB dari Redmi Note 13 Pro sendiri dijual dengan harga yang merusak pasar, yakni sekitar 2,9 jutaan rupiah. Varian tertingginya dengan RAM 16GB dan internal 512GB dijual dengan harga yang tak kalah mengejutkan, yaitu sekitar 4 jutaan rupiah. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah Redmi Note 13 Pro Plus dengan harga promo untuk varian RAM 12GB dan internal 256GB yang dijual hanya sekitar 3 jutaan rupiah. Dan varian tertinggi RAM 16GB dan internal 512GB dengan harga sekitar 4,6 jutaan rupiah. Smartphone ini benar-benar mengguncang harga di pasaran. Tak diragukan lagi, ini adalah sebuah strategi agresif dari Xiaomi, brand asal Cina yang berpotensi memberi standar harga smartphone dengan spesifikasi tinggi. Lebih menariknya, smartphone ini ditawarkan dengan harga yang bahkan lebih murah dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 12 Pro Series. Dengan harga dan spesifikasi ini, sangat mungkin bahwa kedua smartphone ini akan menjadi primadona tidak hanya di pasar Cina tetapi juga di Indonesia. Kami berharap Xiaomi Indonesia akan menetapkan harga yang tidak jauh berbeda dari harga di Cina, dan dengan demikian berpotensi memberikan kejutan positif lainnya bagi para Mi fans di Indonesia. Dalam segmen harga menengah, Redmi Note 13 Pro dan Redmi Note 13 Pro Plus tampaknya menyajikan paket yang hampir tanpa celah. Dari desain, kapasitas baterai, prosesor, dan internal hingga kualitas layar, kedua ponsel ini menawarkan apa yang biasanya diharapkan dari perangkat kelas atas. Memang tak ada alasan signifikan untuk menolak perangkat ini kecuali jika kalian sangat memprioritaskan chipset. Chipset terbaru dari Snapdragon yaitu 7S Gen 2 dengan fabrikasi 4 nanometer dari Samsung memang layak mendapatkan pujian. Namun itu bukan berarti chipset ini tanpa pesaing. Dimensity 7200 Ultra juga menawarkan fabrikasi 4 nanometer dan posisi sebagai alternatif yang kuat di kelasnya. Berkompetisi dengan Dimensity 8050 dan berada di bawah Snapdragon 870. Menariknya, meski dibekali sensor kamera Samsung HP yang umumnya mahal, kedua ponsel ini tetap ditawarkan dengan harga yang sangat kompetitif. Dengan harga promo di kisaran 2 jutaan rupiah dan harga normal di sekitar 3 jutaan rupiah, konsumen sudah dapat menikmati fitur kamera dengan resolusi mencapai 200 megapiksel. Ini adalah penawaran yang sangat menarik terutama di segmen harga menengah. Pemasaran agresif ini jelas menunjukkan bagaimana Xiaomi memahami dan merespons kebutuhan pasar akan perangkat yang menawarkan lebih banyak nilai dari apa yang tampak pada label harga. Ini bukan hanya mengejutkan tetapi juga menjadi titik referensi baru dalam menyediakan kualitas premium dengan harga yang terjangkau.